Salam sejati, Rahayu. Apa yang terjadi bila Anda terbebas dari kepalsuan, bebas dari gagasan-gagasan? Anda dengan segera akan dianggap aneh atau lucu oleh mereka-mereka yang memeluk erat gagasan-gagasan itu, ya. Bahkan mungkin Anda akan dianggap ancaman yang berbahaya bagi mereka yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu berkaitan dengan gagasan-gagasan yang sudah ada dan disepakati sebagai suatu kebenaran mutlak sejak zaman kakek moyang. Di seri awal, opening, sudah disampaikan bahwa tidak ada kebenaran di video ini. Ini hanya sekedar kajian bahan perenungan saja, bukan kajian mengenai agama atau konsep-konsep kepercayaan tertentu. Kalau dirasa kurang cocok, stop menyimak kajian ini. Kajian ini bukan untuk Anda. Atau cukuplah hanya untuk memperkaya wawasan saja, bahwa tidak semua harus bisa dipahami di sini dan sekarang juga. Semua ada masanya, maka simpan saja dulu. Mengerti itu tidak bisa dipaksakan. Semua ada masanya. Beberapa orang butuh waktu atau proses yang cukup lama untuk bisa klik dengan sendirinya, spontan dan apa adanya. So, nggak usah dipikirin. Oke? Setelah kita menyimak bab kedua mengenai penelitian dan perenungan melalui pemuncakan akal, kali ini kita masuk bab 3, yaitu menyelami sendiri pengetahuan luhur. Selamat menikmati. Apakah yang dimaksud dengan tidak ada pekerjaan lagi yang harus diselesaikan itu? Apakah hal itu berarti bahwa murid sejati setelah merealisasikan sendiri naluri sadar terang itu, ia tinggal diam dan menganggur? Masih, tatkala naluri sadar terang itu sudah diselami sendiri di dalam kodratnya yang sejati, maka sampailah murid sejati pada akhir tujuannya selaku murid. Ini berarti bahwa bagi murid sejati, tugas pekerjaannya selaku murid terhadap gurunya sudah digenapkan dan disempurnakan. Ia sekarang bukan lagi berkodrat sebagai murid sejati, karena ia sudah sama dengan guru sejati. Ia sekarang sudah menjadi guru sejati itu sendiri. Setelah dialami perubahan kodrat dari murid sejati kepada kodrat guru sejati, maka kodrat kemuridan, keguruan, dan ajaran sudah menjadi satu di dalam pikiran sadar terang itu sendiri. Dan pada saat itu, maka terjadilah pembalian di dalam lubuk kesadarannya, di mana ia menginsyafi suatu kehidupan yang satu dengan semuanya. Dan ketika terjadi pembalian di dalam lubuk kesadarannya itu, maka ia menghayati suatu kehidupan bebas dan berbahagia yang tidak bersyaratkan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan perorangan akan dunia rupa dan nama. Kasih sayang yang tidak terbatas sudah meliputi seluruh kehidupannya, sehingga ia tidak lagi membeda-bedakan rupa dan nama sebagai hal-hal yang baik atau buruk, dan memperlakukan semua manusia sebagai memperlakukan dirinya sendiri. Ketika naluri sadar terang sudah diselami sendiri di dalam kodrat yang sejati, maka murid sejati bukanlah lalu berdiam diri dan menganggur,
Melainkan di dalam kodratnya yang baru sebagai guru sejati, ia bahkan lebih giat mengambil peranan di dalam membagi-bagikan jasanya kepada seluruh umat manusia, supaya mereka bisa ikut serta menikmati pembebasan dan kebahagiaan yang akan melepaskan mereka dari belenggu penderitaan. Telah dikenali bahwa kodrat guru sejati sebagai pikiran sadar terang bukan perorangan. Tapi bagaimana bisa jadi ia lalu mengambil kegiatan di dalam membagi-bagikan jasanya kepada umat manusia untuk pembebasan mereka? Agaknya hal ini sulit dimengerti, Mbah. Sudikah Mbah menerangkan tentang kodrat dari guru sejati dengan cara yang lebih jelas lagi? Guru sejati di dalam kodratnya sebagai pikiran sadar terang itu adalah pikiran yang menyadari bahwa terang tanpa bayangan itu adalah kodratnya sendiri. Dengan menyadari bahwa terang itu adalah kodratnya sendiri, maka di dalam pikiran sadar terang itu sendiri ternyata masih terdapat pembedaan di antara pikiran dan bidang kesadarannya. Meskipun pikiran sadar terang itu sendiri bukan perorangan dan tidak dapat diperorangkan, namun karena pengetahuannya tentang pembedaan dan pencirian itu, maka hal ini menunjukkan bahwa pikiran sadar terang itu sendiri belumlah merupakan tahapan kenyataan esa yang hampa zat, hampa pembedaan, hampa sebutan, dan hampa perbuatan. Ini berarti bahwa di atas pikiran sadar terang, di situ masih terdapat sesuatu yang lebih luhur, yaitu kenyataan esa yang aku sebutkan sebagai pikiran semesta atau pikiran manunggal. Karena pengetahuannya mengenai pembedaan dan pencirian mengenai mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan, maka pikiran sadar terang bisa dinyatakan sebagai pintu yang menghubungkan di antara tata susunan pikiran yang kodratnya rendah, yaitu pikiran perasaan atau pikiran fana, dengan pikiran semesta yang kodratnya suci murni dan hampa gambaran. Dan di dalam tugasnya sebagai pintu penghubung yang menghubungkan di antara pikiran fana dan pikiran semesta, maka pikiran sadar terang di satu pihak mengambil peranan duniawi di dalam membagi-bagikan jasanya berupa petunjuk dan ajaran kepada umat manusia, supaya mereka bisa mencapai pembebasan. Dan di lain pihak, pikiran sadar terang melekat dan bergantung kepada pikiran semesta di dalam kodrat intisarinya yang suci murni dan hampa gambaran itu. Melalui pikiran sadar terang, maka pikiran semesta yang hampa pencurahan itu lalu bisa terwujud dan terlaksana. Ini berarti bahwa jika tidak karena pikiran sadar terang, maka dunia rupa dan nama itu tidak akan ada dan tidak akan terwujud. Pikiran sadar terang itu bisa diperumpamakan sebagai seorang dalang bijaksana yang mementaskan suatu lakon wayang pada layar putih pedalangan lengkap dengan wayang-wayang sebagai pemain-pemainnya. Sang dalang ikut serta di dalam kehidupan fana daripada wayang-wayang itu dengan segala kesenangan dan kesusahannya. Namun, sementara itu sang dalang selalu bisa merenungkan betapa hampa dan sia-sianya kehidupan wayang-wayang itu. Karena ia menyadari dengan terang bahwa apa yang tampaknya seolah-olah sebagai perbuatan-perbuatan dan pembicaraan-pembicaraan wayang-wayang itu tidak lain kecuali hasil kegiatannya sendiri.
Di dalam perumpamaan itu, guru sejati atau pikiran sadar terang telah diperumpamakan sebagai sang dalang bijaksana yang mementaskan suatu lakon wayang. Dalam hubungan itu, diperumpamakan sebagai apakah pikiran semesta dan pikiran berpikir itu? Pikiran semesta bisa diperumpamakan sebagai seorang maharaja yang akan menyelenggarakan suatu keramaian di mana penyelenggaraannya diserahkan sepenuhnya kepada sang dalang. Tidak banyak yang bisa aku jelaskan kepadamu tentang sang maharaja itu, sebab sang maharaja adalah pikiran semesta yang kodratnya tidak terucapkan. Sang maharaja yang maha tahu itu hanya duduk di singgasana kebesaran dan keagungannya sambil menetapkan apa yang boleh terjadi dan apa yang bisa terjadi. Dan apa yang ditetapkannya itu tidak bisa diperkirakan terlebih dahulu. Adapun pikiran berpikir yang diperumpamakan sebagai penonton itu adalah murid-murid bagi sang guru atau sang dalang. Dan sebagai layaknya para penonton, di situ terdapat penonton-penonton yang bodoh dan tidak berpengetahuan, dan ada juga penonton yang bijaksana dan berpengetahuan. Bagi penonton bodoh, ia sama sekali tidak ngerti bahwa wayang-wayang yang dimainkan oleh sang dalang itu bukannya kenyataan yang sungguh-sungguh, melainkan hanya sebagai permainan dan sandiwara belaka. Penonton yang bodoh tidak ngerti sama sekali tugasnya yang benar sebagai penonton, yang seharusnya menonton semata-mata akan apa yang dimainkan oleh sang dalang. Karena ketidaktahuannya, maka penonton bodoh sebentar-sebentar tertawa dan menari-nari kegirangan, dan sebentar-sebentar lagi menangis dalam kesedihan melihat apa yang dikiranya sebagai perbuatan-perbuatan dan pembicaraan-pembicaraan wayang-wayang yang mempunyai kodrat sendiri. Ia takut, menyesal, dan susah akan kehilangan wayang-wayang yang disenanginya. Dan juga ia takut, menyesal, dan susah akan kehadiran wayang-wayang yang tidak disenanginya. Selama-lamanya ia mengerang di dalam kesengsaraan dan penderitaan karena tidak ngerti bahwa lelakon wayang-wayang itu bukannya sungguh-sungguh, melainkan sandiwara dan permainan belaka. Nah, penonton yang bodoh inilah merupakan perumpamaan bagi murid yang bodoh, yaitu pikiran berpikir keliru yang tidak mempunyai pengertian benar. Bagi penonton yang berpengetahuan, ia ngerti dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang tampaknya sebagai perbuatan-perbuatan dan pembicaraan wayang-wayang itu sebetulnya bukanlah kegiatan daripada pencerminan kegiatan sang dalang yang berkodrat sandiwara dan mainan semata-mata. Oleh karena itu, ia tidak pernah takut, menyesali, dan menyusahkan apa yang terjadi pada lelakon wayang-wayang itu. Dan ia tetap tinggal tenang selaku penonton yang benar, yaitu menonton semata-mata. Nah, penonton yang bijaksana inilah merupakan perumpamaan bagi murid sejati, yaitu pikiran berpikir benar yang sudah mencapai pengertian benar. Jika saja kamu bisa merealisasi dirimu sebagai penonton yang benar dan menjalankan tugas pekerjaanmu sebagai penonton semata-mata, tanpa merasa tersinggung dan memberikan reaksi menurut dorongan perasaan perorangan terhadap dunia rupa dan nama ini, maka kamu akan menjadi penonton yang sempurna. Dan saat kamu sudah mencapai pengertian yang mendalam dan bisa melihat
bahwasanya dunia ini sebetulnya tidak lain daripada suatu kelangsungan semata-mata, maka di situ kamu akan bisa menjadi penonton yang sempurna. Dan siapakah penonton yang sempurna itu? Pikiran yang sempurna tidak lain adalah pikiran melihat, yaitu pikiran sadar terang yang dicirikan dengan berbagai sebutan seperti guru sejati atau dalang jagat itu. Tegasnya, penonton yang sempurna hanya bisa dicapai oleh murid-murid yang mau berusaha sendiri dengan sungguh-sungguh untuk menghentikan kesadaran egonya dan memasuki kodrat penyelaman diri di dalam pikiran melihat atau pikiran sadar terang. Syarat-syarat apa ya Mbah yang harus dipenuhi seorang murid pengetahuan luhur supaya ia dapat dengan segera memasuki kodrat penyelaman diri?